Pernah terpikir nggak, ada sesuatu yang kelihatannya sepele, tapi pahalanya gila-gilaan? Kita sering banget fokus sama ibadah yang berat-berat, kayak puasa setahun penuh misalnya. Padahal ada 4 amalan lisan yang timbangannya jauh lebih berat dari itu semua. Bayangin deh, cuma modal gerak bibir sebentar, tabungan akhirat kamu langsung melesat. Halo semuanya, balik lagi di Ngeriin Official. Hari ini kita bakal bahas rahasia lisan yang bikin kaget. Amalan yang pertama ini sering banget kita remehin, karena saking singkatnya. Pernah dengar kalimat Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim? Rasulullah pernah bilang kalau 2 kalimat ini itu ringan di lidah, tapi berat banget di timbangan. Gini nih, bayangin kamu lagi macet-macetan di Jakarta, atau lagi nunggu antrean ojol. Daripada ngomel nggak jelas, mending baca kalimat ini berulang kali. Rasanya kayak kamu lagi numpuk gunung emas di buku catatan amal kamu, tanpa keringatan. Kadang kita lebih milih main HP berjam-jam daripada zikir semenit. Padahal, pahala zikir ini bisa menghapus dosa-dosa kita sebanyak buih di lautan. Ini bukan soal seberapa lama kita ibadah, tapi seberapa ikhlas lisan kita berucap. Yuk, mulai biasain lisan kita basah sama dzikir yang satu ini setiap hari. Nah, amalan kedua ini sebenarnya lebih ke arah menahan diri, yaitu diam. Kedengarannya simpel ya, tapi jujur deh, diam itu tantangan paling berat di zaman sekarang. Apalagi pas kita lagi emosi atau pengen banget ngegibah bareng teman kantor. Menahan lisan dari kata-kata buruk itu nilainya lebih tinggi dari puasa yang cuma nahan lapar. Bayangin kamu lagi dipancing buat marah, terus kamu milih buat nggak membalas. Saat itu juga, malaikat lagi nyatet pahala yang luar biasa besar buat kamu. Lisan kita ini ibarat pedang bermata 2, bisa bawa ke sorga atau malah nyeret ke neraka. Orang yang bisa jaga lisannya dijanjikan jaminan syurga loh oleh Rasulullah. Jadi, kalau nggak ada hal baik yang bisa diucapin, mending kita diam aja. Itu adalah investasi paling aman buat timbangan amal kita nanti. Terus, amalan yang ketiga adalah ngomong hal-hal yang baik atau kalimat thoibah. Seringkali kita lupa kalau ngasih pujian tulus ke orang lain itu termasuk sedekah. Mengucapkan terima kasih atau nyemangatin temen yang lagi down itu pahalanya gede banget. Kamu nggak perlu keluar duit sepeser pun buat bikin orang lain ngerasa berharga. Kata-kata yang menyejukkan hati itu ibarat air di tengah padang pasir yang gersang. Coba deh ingat-ingat, kapan terakhir kali kamu bikin orang senyum cuma lewat ucapan? Amal ini kelihatannya kecil, tapi efeknya ketimbangan mizan itu luar biasa masif. Jangan pelit buat ngomong yang baik-baik ke keluarga, teman, atau bahkan orang asing. Karena setiap kata baik yang keluar akan kembali ke kamu dalam bentuk keberkahan. Lisan yang positif mencerminkan hati yang bersih dan penuh iman. Amalan keempat yang gak kalah dahsyat adalah mendoakan orang lain secara diam-diam. Ini nih rahasia para wali. Mendoakan kebaikan buat temen tanpa mereka tahu. Pas kamu doain orang lain, malaikat bakal bilang, amin, dan buat kamu juga hal yang sama. Jadi sebenarnya kamu lagi mendoakan diri sendiri lewat orang lain. Bayangin betapa beratnya timbangan pahala kalau doa itu tulus dari lubuk hati. Nggak perlu pamer atau bilang-bilang kalau kamu habis doain mereka. Cukup lisan kamu bergerak dalam sepi, dan langit bakal bergetar karena ketulusanmu. Ini adalah cara paling elegan buat dapat pahala melimpah tanpa capek fisik. Dari 4 hal tadi, mana nih yang menurut kamu paling susah buat dilakuin sekarang? Jangan lupa like dan subscribe ya kalau video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.